Pentingnya para peternak sebelum melakukan ternak entok sistem pembesaran, para peternak harus mengetahui resiko apa yang terjadi ketika kita melakukan ternak entok sistem pembesaran. Pentingnya mengetahui resiko ini bertujuan agar jauh-jauh hari para peternak sudah melakukan persiapan, sehingga apabila sudah melakukan ternak entok sistem pembesaran, apabila resiko ini melanda peternakan teman-teman, para peternak sudah mengetahui solusi dan antisipasinya. Di mana ada beberapa hal resiko yang perlu para peternak ketahui. Salah satunya yaitu kandang yang bau. Hal ini sudah tidak asing lagi, di mana untuk entok sendiri, bau amoniaknya itu sangat menyengat. Sehingga apabila kita ternak entok sistem pembesaran, otomatis populasi entok yang kita pelihara itu banyak. Sehingga bau amoniak ini sangat menyengat, dan pastinya hal tersebut apabila tidak diatasi, akan menimbulkan pencemaran lingkungan. Di mana kita perlu memperhatikan sosial dan lingkungan sekitar. Sehingga apabila para peternak melakukan ternak entok sistem pembesaran, para peternak harus bisa mengatasi bagaimana caranya agar peternakan teman-teman itu tidak menimbulkan bau yang sangat menyengat. Di mana salah satunya cara atau solusi agar kandang entok teman-teman itu tidak terlalu menyengat bau amoniaknya, para peternak itu bisa menggunakan probiotik E4. Di mana probiotik E4 ini juga bisa mengurangi bau amoniak yang cukup menyengat. Atau teman-teman bisa menggunakan produk lainnya, yang penting intinya bau amonia atau pencemaran lingkungan ini bisa teratasi. Di mana resiko selanjutnya, apabila ternak entok sistem pembesaran, para peternak harus siap menghadapi entok yang kanibal. Tidak bisa kita pungkiri, apabila kita ternak entok sistem pembesaran dengan kapasitas yang banyak, kanibal pada entok kita itu sering terjadi. Di mana diakibatkan karena tidak keseimbangan pakan yang kita berikan. Di mana ada beberapa entok itu yang kekurangan makan, beberapa entok itu makannya tidak maksimal, sehingga kanibal ini terjadi pada ternak entok sistem pembesaran. Apa yang harus dilakukan para peternak ketika ada entok yang sudah kanibal? Di mana para peternak harus cepat melakukan karantina entok yang kanibal. Jadi teman-teman harus mengontrol entok mana yang kanibal atau memakan bulu temannya, teman-teman langsung ambil, langsung karantina atau sendirikan atau pisahkan dengan entok lainnya. Di mana kanibal ini penting sekali kita kontrol. Karena apabila kanibal ini kita biarkan, hal tersebut akan membuat kerugian yang cukup besar yang dialami oleh para peternak. Karena apabila ada entok yang sudah kanibal, entok yang lainnya itu akan terganggu kesehatannya, entok lainnya akan terganggu perkembangannya, dan entok lainnya itu juga akan terganggu masa panennya. Jadi sangat penting sekali para peternak itu harus melakukan antisipasi atau melakukan perawatan yang cukup agar kanibal ini tidak terjadi pada peternakan teman-teman. Di mana selanjutnya para peternak itu harus siap menghadapi resiko mati massal. Di mana mati massal ini penting para peternak harus mencegahnya. Jangan sampai terjadi ternak entok sistem pembesaran itu menghadapi atau mengalami mati massal. Penyakit apa sih yang menyebabkan entok itu bisa mati massal? Salah satunya yaitu diakibatkan entok terkena mata biru. Diakibatkan karena entok kena CRD dan lain sebagainya. Di mana beberapa penyakit tersebut itu bisa mengakibatkan entok mengalami kematian massal. Sehingga para peternak pentingnya melakukan perawatan yang baik, perawatan yang bagus, dan sering mengontrol. Sehingga penyakit yang efeknya itu mengakibatkan mati massal itu tidak terjadi. Karena apabila mati massal ini sudah terjadi, otomatis 100% para peternak itu rugi. Rugi waktu, rugi tenaga, dan pastinya rugi biaya. Jadi sangat penting sekali teman-teman jauh-jauh hari itu sudah mempersiapkan atau antisipasi. Melakukan antisipasi agar penyakit yang ganas atau virus yang berbahaya itu tidak menjangkit entok yang kita pelihara. Contohnya teman-teman melakukan penyemprotan disinfektan. Teman-teman dalam beberapa minggu sekali melakukan perawatan yang khusus seperti memandikan entok, membersihkan amoniak yang sudah menggumpal di
daerah kandang entok kita. Sehingga hal tersebut itu tidak terjadi dan pastinya entok yang kita pelihara itu aman sampai masa panen. Dimana selanjutnya resiko yang perlu kita hadapi apabila kita melakukan ternak entok sistem pembesaran, yaitu kos pakan yang akan membengkak. Apabila teman-teman sebelum ternak entok sistem pembesaran tidak melakukan persiapan bank pakan, teman-teman harus siap menghadapi pembengkakan kos pakan ini. Karena perlu kita ketahui bahwa untuk merawat DOE atau anakan entok usia 0 hari sampai 1 bulan itu memerlukan pakan fulpur yang harganya itu sudah melambung tinggi. Karena perlu kita ketahui bahwa perawatan entok usia 0 sampai 1 bulan itu memerlukan pakan fulpur. Dimana apabila sudah memasuki usia 1 bulan ke atas, teman-teman tidak memiliki persiapan bank pakan, kos pakan dipastikan akan membengkak apabila para peternak itu masih tergantung dengan pakan pabrikan. Jadi sangat penting sekali sebelum para peternak melakukan ternak entok sistem pembesaran, persiapkan dulu untuk masalah bank pakannya. Persiapkan dulu atau analisis ransum pakan apa yang kita berikan dalam setiap entok memasuki usia terbarunya. Jadi sangat penting sekali sebelum ternak entok sistem pembesaran, teman-teman melakukan analisis terlebih dahulu, manajemen yang tepat, agar kos pakan yang akan membengkak ini tidak terjadi pada peternakan ternak entok sistem pembesaran. Resiko yang kelima yang sering dihadapi oleh para peternak yaitu masa panen yang tidak bersamaan. Bagaimana cara mengatasinya agar masa panen entok dalam ternak entok sistem pembesaran ini itu bisa bersamaan? Perlunya para peternak itu melakukan penyortiran terlebih dahulu. Entah itu melakukan penyortiran di usia 21 hari, di usia 1 bulan setengah, dan lain sebagainya. Pentingnya para peternak melakukan penyortiran ini agar masa panen entok itu bisa bersamaan. Sehingga entok yang kita pelihara itu besarnya juga bisa sama rata, dan pastinya masa panennya itu bisa bersamaan. Karena apabila para peternak itu tidak melakukan penyortiran, selain masa panen tidak bersamaan, entok yang kita pelihara itu bobotnya juga tidak bisa sama rata. Jadi sangat penting sekali para peternak itu melakukan penyortiran apabila para peternak itu melakukan ternak entok sistem pembesaran. Resiko yang terakhir yang sangat penting sekali para peternak ketahui yaitu harga jual yang menurun. Masa panen yang sudah kita tunggu jauh-jauh hari, apabila harga jual tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan, otomatis akan membuat para peternak kecewa. Pentingnya para peternak sebelum melakukan ternak entok sistem pembesaran, lakukan terlebih dahulu analisis pasar. Teman-teman target masa panen entok sistem pembesaran ini itu berapa bulan? Dan apakah ketika memasuki masa panen, harga jual entok itu akan naik atau akan turun? Jadi sangat penting sekali analisis pasar ini kita lakukan dan kita perhatikan betul-betul. Sehingga ketika sudah memasuki masa panen, harga jual yang kita harapkan itu sesuai dengan ekspektasi. Dimana pentingnya kita mengetahui harga jual entok atau harga jual entok pedaging itu melambung tinggi, di mana memasuki momen-momen tertentu atau momen-momen spesial, seperti memasuki Lebaran, memasuki Tahun Baru, memasuki bulan Suro, dan lain sebagainya. Intinya para peternak, hal yang terpenting yaitu lakukan terlebih dahulu analisis pasar sebelum melakukan ternak entok sistem pembesaran. Karena goals akhir dari ternak entok sistem pembesaran yaitu harga jual yang kita dapatkan itu sesuai ekspektasi, dan pastinya perawatan kos pakan yang sudah kita keluarkan itu bisa teratasi. Dan para peternak bisa mendapatkan keuntungan, bisa mendapatkan profit yang bagus dalam melakukan ternak entok sistem pembesaran. Itu dia ya teman-teman, beberapa resiko yang perlu kita ketahui dalam melakukan ternak entok sistem pembesaran. Dan pastinya para peternak bisa mengatasi dan mengantisipasi agar hal tersebut tidak terjadi. Apabila teman-teman mengalami resiko yang lain, silahkan tulis di kolom komentar agar peternak lainnya bisa mengetahui. Dan pastinya para peternak
ternak entok sistem pembesaran bisa melakukan antisipasi dan mengetahui solusinya. Terima kasih, salam edukasi, salam sobat ternak buat para peternak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.